Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3211. Cynthia Zimmer merasa sedih setelah melihat ibunya sendiri mati-matian berusaha menjebak Harvey York. Dia tahu betul bahwa kesaksian Lillian Yates adalah yang paling penting dari ketiganya. Kecurigaan Harvey hanya bisa hilang jika Lillian menarik kembali apa yang dia katakan tadi pagi. Mandy Zimmer mengerutkan kening. Dia juga percaya bahwa Harvey tidak akan melakukan hal seperti ini. Tapi dia juga tahu bagaimana sikap ibunya. Garis bawah tidak ada gunanya mencoba dan meyakinkannya saat ini. Dilihat dari sikap Lillian, Harvey tidak akan punya kesempatan untuk membersihkan namanya jika dia habis-habisan dan menjadi saksi pembunuhannya. Dia akan membawa ingatan tentang Harvey yang menikam perutnya di Hong Kong selama sisa hidupnya. Keinginannya untuk menjadi ibu mertua dari keluarga kelas atas juga mendorongnya untuk melakukan ini. Tepat ketika Mandy sedang mencari cara untuk meyakinkan ibunya, beberapa Rolls-Royce Phantom tiba muncul sebelum parkir di depan kantor polisi. Seorang pria tampan berjas putih keluar. Seorang wanita berkacamata berbingkai emas dan gaun indah sedang memegang payung untuknya saat mereka berjalan menuju kantor polisi. Pria itu tidak lain adalah Joseph Bauer sendiri. Wanita itu, di sisi lain, adalah Ruby Murray. Mandy, apakah kamu baik-baik saja? Saya mendapat kabar bahwa Anda baru saja keluar dari penjara setelah dituduh palsu. Ini semua salahku. Saya tidak dapat memperlakukan Anda dengan baik karena masalah keluarga saya. Aku minta maaf karena membuatmu dan ibumu menderita karena ini. Jangan khawatir. Saya akan pastikan untuk memberikan pernyataan yang adil. Seseorang pasti akan bertanggung jawab untuk ini. Biaya penderitaan mental Anda juga akan dibayar. Joseph berjalan dengan senyum tipis sebelum menunjukkan ekspresi kesal. Seolah-olah dia marah karena tidak bisa merawat Lillian dan Mandy. Lillian yang mendidih karena marah menunjukkan senyum hangat setelah melihat wajah Joseph sebelum berjalan ke arahnya. Oh, Tuan Muda, apa yang membawamu ke sini? Saya mengerti bahwa Anda sedang sibuk. Ini bukan masalah besar. Garis bawah saya yakin Anda telah melakukan banyak hal untuk kami selama beberapa hari terakhir. Kami tidak terlalu menderita karena kamu. Kami pasti akan mengingat ini. Beberapa orang luar berpikir dia bisa menyelamatkan orang hanya karena dia sedikit kuat. Garis bawah. Apa lelucon sialan? Joseph membeku. Dia tidak menyangka bahwa Lillian bahkan akan mengatakan hal seperti itu. Kau adalah orang yang berpikiran luas, Bibi. Saya senang Anda mengerti, kata Joseph sambil memaksakan diri untuk tersenyum. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Cynthia. Aku juga tahu apa yang terjadi padamu. Jangan khawatir. Saya akan memberi pelajaran kepada semua orang bodoh itu. Mulai sekarang, tidak ada yang akan datang untuk Anda ketika Anda pergi ke Film City. Joseph kemudian menyipitkan mata sambil berjalan menuju Mandy sebelum menghela nafas. Selain itu, saya mendengar tentang mantan suami Anda. Aku tahu seluruh cerita sekarang. Ini semua salahku. Jordan Bowie adalah salah satu bawahanku. Tapi dia tetap datang setelah Anda. Dan untuk menebusnya untukmu, Harvey melakukan kesalahan besar. Mendesah. Bab 3212. Apa yang Anda katakan, Tuan Muda? Itu bukan urusanmu. Lillian Yates segera menyela pembicaraan Mandy Zimmer. Garis bawah. Binatang itu, Harvey York, baru saja lahir dengan kekerasan. Hanya dia yang bisa melakukan hal keji seperti ini. Dia benar-benar layak mendapatkannya. Dialah yang membunuh semua orang itu. Dia yang harus membayar. Cukup. Ibu, diam sudah.
Mandy tidak bisa tidak memarahi ibunya sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat Joseph Bauer. Ini tidak ada hubungannya denganmu, Tuan Muda. Saya juga tidak mau berdebat siapa yang salah. Tolong berhentilah melibatkan dirimu. Joseph mengeluarkan sebatang cerutu yang panjang dan tipis dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil tersenyum tipis. Apa yang kamu katakan? Mandy. Jordan Bowie. Es bawahan saya tidak peduli apa. Aku harus mengambil tanggung jawab jika sesuatu seperti ini terjadi. Saya telah merenungkan situasi ketika saya datang ke sini. Sejarah keluarga Bowie sekarang. Tapi, yang hidup harus melanjutkan hidup kita. Saya tahu Anda memiliki perasaan terhadap mantan suami Anda dan merasa bersalah atas seluruh situasi ini. Anda tidak ingin dia dikurung di balik jeruji besi selama sisa hidupnya. Itu sebabnya, ketika saya datang ke sini, saya sudah berurusan dengan setiap saksi. Termasuk inspektur. Tidak ada yang akan mencoba untuk menjaga Harvey terkunci lagi. Rekaman itu juga akan hilang tanpa jejak. Adapun keluarga Bowie, merekalah yang memprovokasi para gangster dari luar perbatasan dan terbunuh karenanya. Aku akan segera mengeluarkan surat perintah penggeledahan untuk para gangster itu. Tinggal Bibi Lilian yang memberikan kesaksiannya. Jika dia mengatakan bahwa dia hanya menyemburkan omong kosong dan bahwa dia memang mengobrol dengan Harvey, semuanya akan terpecahkan. Dengan begitu, Harvey akan memiliki alibi konkret untuk membuktikannya tidak bersalah. Harvey tidak perlu lagi berada di balik jeruji besi. Bahkan jika orang akan membencinya, hukum tidak akan bisa berbuat apa padanya. Kemudian, Joseph menunjukkan ekspresi lembut saat dia menatap Mandy. Kamu bisa memberinya pernyataan yang adil dengan cara ini. Kamu bisa berpisah dengannya tanpa keterikatan apapun. Anda bahkan dapat memulai dari awal. Apa? Lilian dan Cynthia terkejut setelah mendengar kata tenang Joseph. Mereka tidak percaya apa yang baru saja dia katakan. Lilian tahu Joseph telah mencoba untuk bersama dengan Mandy. Tetapi dia memutuskan untuk membiarkan saingannya keluar dari penjara untuknya. Cynthia tidak menyangka Joseph akan mengatakan hal seperti ini. Lagi pula, Harvey terus-menerus tidak menghormati ini. Apakah dia mengubah kebaikan menjadi kejahatan? Tuan muda ke-13 tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Di mata Cynthia, Joseph akan menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan Harvey. Atau dia hanya akan duduk di pinggir sambil menonton pertunjukan. Siapa yang akan berpikir bahwa orang seperti itu akan melakukan segalanya untuk membantu saingannya? Apakah ada motif tersembunyi lainnya? Atau apakah dia hanya membalas ketidakadilan dengan kebaikan? Lilian berdiri membeku sebelum dia menatap Joseph. Anda adalah orang yang berpikiran terbuka. Tuan muda. Sungguh pria yang luar biasa. Bab 3213. Tidak heran Anda adalah salah satu pria paling berpengaruh di Floodwell di usia yang begitu muda. Aku akan lega jika Mandy Zimmer bisa bersamamu. Lilian Yates tidak menyukai sikap palsu Joseph Bauer, tetapi dia masih dipenuhi dengan kegembiraan. Jika Joseph adalah pria yang menyukai kedok, Lilian akan bisa menjalani hidupnya dengan penuh kemewahan jika Mandy menikah dengannya. Lilian menatap Mandy dengan ekspresi pahit di wajahnya tanpa berpikir dua kali. Oh, Mandy, kamu harus menghargai pria di depanmu. Anda tidak akan mendapatkan kesempatan lagi jika tidak. Mandy mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengerti apa yang Joseph coba lakukan. Kata Joseph sama sekali tidak masuk akal. Seolah-olah dia hanya bermimpi. Joseph menunjukkan senyum tipis setelah mendengar pujian Lilian. Kau terlalu baik, Bibi Lilian. Ini bukan masalah sama sekali. Selama Mandy bisa bahagia dan meninggalkan masa lalunya, ini semua akan berharga bagiku. Setelah itu, Joseph menatap Mandy dengan mata penuh kerinduan. Jika Anda mengucapkan kata itu,
mantan suami Anda akan segera dibebaskan. Saya bersedia melakukan ini hanya untuk Anda. Cynthia Zimmer menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Rahel Hardy sangat waspada. Garis bawah katakan saja ya, Mandy. Seru Rahel dengan tatapan pahit. Harvey akan mati jika tidak. Anda harus memutuskan hubungan dengan pria itu begitu dia keluar. Jangan biarkan tuan muda ke-13 mereka jatuh. Jika Anda bertanya kepada saya, seorang pembunuh seperti Harvey seharusnya sudah mati. Tapi karena tuan muda ke-13 berkata demikian, demi kepentingannya, aku tidak akan menghentikanmu untuk menyelamatkan binatang Beasteris itu. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah saya bersedia bersaksi bahwa Harvey memang mengobrol dengan saya. Binatang itu pasti beruntung. Lilian menghela nafas. Dia sangat ingin mengakhiri hidup Harvey. Tapi cara Joseph mengubur kapak sekali dan untuk semua juga cukup bergerak. Jika Mandy menerima bantuannya, tidak akan ada cara baginya untuk menolak perasaannya setelah ini. Lilian bahkan bisa melihat dirinya berada di keluarga berperingkat teratas saat ini. Mandy merenungkan situasi sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Garis bawah. Tidak perlu. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya, Bu. Dan Tuan Muda. Saya tidak perlu Anda melakukan apapun untuk saya. Saya percaya bahwa Harvey tidak bersalah. Garis bawah hukum akan memberinya keadilan. Garis bawah aku yakin itu. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi, saya akan menyelamatkan suami saya sendiri. Lilian membeku setelah mendengar kata Mandy. Dia tidak bisa mengerti mengapa Mandy begitu mempercayai Harvey. Cynthia dan Rahel saling memandang. Garis bawah mereka tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Joseph. Tetapi untuk beberapa alasan, mereka merasa lega. Joseph, yang menunjukkan senyum hangat sebelum langsung berdiri membeku. Tatapan dingin melintas di matanya saat ekspresinya menjadi kaku. Ruby Murray yang berdiri tidak terlalu jauh juga menunjukkan raut wajah yang jauh. Bab 3214. Sementara itu benar kacau di luar. Harvey York sedang tidur siang di dalam ruang interogasi. Tidak ada yang menanyakan sepatah kata pun sejak dia dibawa masuk. Kantor polisi Floodwell tampaknya fokus pada bukti TKP dan saksi setelah dipandu oleh beberapa ahli. Karena itu, Harvey benar diabaikan oleh mereka. Tidak diketahui apakah ini taktik psikologis atau mereka hanya mencoba mengumpulkan lebih banyak bukti sehingga Harvey tidak memiliki kesempatan untuk membantah kejahatannya. Bagaimanapun, Harvey telah ditinggalkan sendirian cukup lama. Bagaimanapun juga Harvey tidak bisa diganggu. Dia telah tidur siang sebelum dia mulai menyimpulkan insiden itu. Jelas, seseorang berada di balik kematian Ezra Bauer, Dylan Bowie, dan Jordan Bowie. Orang-orang yang bisa mengendalikan kejadian seperti itu di Floodwell dengan baik relatif jarang. Satunya hal yang membingungkan adalah akan sulit menggunakan kesempatan untuk mengakhiri hidup Harvey meskipun dia adalah tersangka terbesar dalam insiden itu. Dilihat dari hukum, Harvey mungkin akan dibebaskan setelah 48 jam jika tidak ada petunjuk lain bahwa dia bersalah atas kejahatan tersebut. Tidak diragukan lagi, musuh akan memiliki rencana lain untuknya setelah itu. Joseph mungkin membeli seluruh kantor polisi hanya untuk memohon padaku sekarang. Dia tidak hanya mencoba menawarkan bantuan kepada Mandy, tetapi dia juga mencoba untuk menodai reputasi saya sepenuhnya. Dia ingin aku melarikan diri dari hukum dan dipaksa keluar dari posisi saya sebagai kepala penegakan hukum. Apa rencana yang halus? Setelah menganalisis situasinya, Harvey menjadi jauh lebih tertarik pada Joseph, yang kemungkinan besar akan melakukan hal seperti itu. Orang-orang di Floodwell biasanya menggunakan tinju mereka untuk berbisnis dan berbicara alasan. Tetapi rencana Joseph tidak biasa. Keluarkan sudah.
Ceritakan semuanya pada kami, Tuan York. Kami memiliki semua bukti yang kami butuhkan. Tidak ada gunanya mencoba menyangkalnya. Pintu ruang interogasi didorong terbuka sebelum seorang inspektur pria dan wanita masuk sebelum mereka duduk depan Harvey. Kamu membunuh seluruh keluarga di usia yang begitu muda. Kamu benar. Benar jauh lebih menakutkan daripada gangster dari luar negeri. Apakah Anda bahkan memiliki hati nurani yang bersalah? Apa yang akan Anda keluarga pikirkan tentang Anda? Bahkan sebelum interogasi dimulai, inspektur wanita itu sudah menghina Harvey dengan nada memerintah. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Saya adalah teman kuliah Mandy, Vivian Hall. Kami juga teman terbaik. Juga, saya bertanggung jawab atas kasus Anda di sini. Mandy bahkan tidak menghubungi saya setelah dijebak sendiri. Tapi dia meneleponku hari ini. Menyuruhku untuk menjagamu dan mencegah siapapun menyakitimu. Dia benar percaya bahwa kamu tidak bersalah. Lihat dirimu. Dia wanita paling sial di dunia. Menikahi seorang bajingan menantu yang hidup menumpang. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menimbulkan masalah bagi semua orang yang terkait dengan Anda. Mandy salah satu wanita tercantik yang pernah ada. Tapi dia harus menderita sebanyak ini karena kamu. Bukan saja kamu tidak memberinya kebahagiaan ketika kalian berdua menikah. Anda masih menempel padanya setelah Anda bercerai. Kenapa orang sepertimu ada? Anda lebih baik tahu apa yang terbaik untuk Anda dan mengaku. Bab 3215. Vivian Hall menunjukkan tatapan lurus ketika dia dengan keras berseru. Ceritakan semuanya. Mengapa kamu membunuh mereka? Bagaimana kamu membunuh mereka? Orang macam apa yang kamu bunuh? Bicaralah. Saya ingin semua detailnya. Hukum akan memberimu keadilan. Harvey York dengan penasaran melirik Vivian. Kamu tidak punya bukti bahwa aku membunuh siapapun sekarang, kan? Apakah Anda percaya jika saya mengatakan bahwa saya tidak membunuh siapapun? Inspektur laki-laki membeku sebelum dia dengan dingin tertawa. Rekaman itu dengan jelas menunjukkan Anda di TKP. Anda juga memiliki motif untuk melakukan hal seperti itu. Apa gunanya menyangkalnya sekarang? Harvey mengangkat bahu. Ini hanya anggapan yang sudah terbentuk sebelumnya. Jangan katakan bahwa orang dalam rekaman itu bukan saya. Bahkan jika memang demikian, keberadaan saya di sana tidak membuktikan apa-apa. Mungkin saya hanya berjalan, dan menikmati pemandangan. Selain itu, Jordan Bowie melawan begitu banyak orang di Floodwell. Wajar jika orang ingin dia mati sejak awal. Cukup, berhentilah mencoba menyangkalnya. Inspektur laki membanting meja begitu keras sehingga asbak terpental darinya. Kami tahu segalanya. Kaulah yang membunuh semua orang itu. Kami hanya bertanya karena itu prosedurnya. Kau melakukan ini. Saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak. Harvey menunjukkan sikap tenang. Saya tidak melakukannya. Saya tidak punya apa untuk membuat saya malu. Hehehe. Beraninya kau bahkan mengatakan sesuatu seperti itu. Banyak orang melihatmu mengancam Jordan tepat di depan kantor polisi kemarin. Apa gunanya menyangkal segalanya sekarang? Vivian menunjukkan tatapan dingin. Kamu melakukan kejahatan keji, Harvey. Ini juga memiliki efek buruk pada kota. Saya benar berusaha membantu di sini. Tetapi Anda bahkan tidak akan memberi tahu saya apapun. Jangan menyesal. Tentu saja. Vivian sesekali akan menghubungi Mandy Zimmer. Itulah mengapa dia tahu betapa tidak bergunanya menantu yang hidup ini. Dia percaya bahwa Harvey benar akan membunuh orang demi membuktikan dirinya. Dia mengatakan bahwa seseorang mencoba menjebaknya. Dia pikir Jordan gila atau apa. Dia mengorbankan seluruh keluarganya hanya untuk melakukan sesuatu seperti ini. Harvey tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan Vivian lebih lama lagi. Sebagai warga negara
Saya setidaknya memiliki hak untuk menelepon seseorang. Benarkah? Diam. Kami membuat catatan di sini. Cukup dengan hak sipil. Wajah Vivian langsung menggelap. Kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau karena aku memperlakukanmu sedikit terlalu baik. Yang perlu aku lakukan adalah mengatakan yang sebenarnya. Tugas Anda adalah memverifikasinya. Apakah saya salah? Aku perlu menelepon seseorang sekarang. Sebelum mengaku bersalah kepada saya. Anda tidak berhak mengambilnya dari saya. Kamu juga bisa mendengarkan. Aku tidak keberatan. Tentu saja. Kamu juga bisa menolak hakku. Saya akan mengajukan keluhan jika itu yang terjadi. Nyatanya sekarang. Vivian tertawa dingin. Saya kira Anda membaca hukum. Anda harus tahu sekarang bahwa dengan sengaja melanggar hukum akan membuat Anda dituntut. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tidak masalah siapa yang Anda panggil. Aku tidak akan pernah menjadi keselamatanmu. Bab 3216. Harvey York dengan tenang melirik Vivian Hall. Kamu tidak berhak menjadi selimut keamananku. Anda tidak memiliki kekuatan. Anda juga tidak memiliki status untuk itu. Hehehe. Apakah saya tidak cukup baik untuk menjadi selimut keamanan Anda? Anda berbicara seperti Anda orang luar sebenarnya kuat di Floodwell. Vivian tertawa karena marah sebelum dia menggertakkan giginya. Panggil saja kalau begitu. Saya ingin melihat keamanan seperti apa yang Anda miliki. Sialan menantu hidup mencoba pamer di depanku seperti jagoan. Apa lelucon? Harvey hanya tersenyum dan memikirkan seseorang sebelum dia menekan nomor. Bip bip bip. Panggilan berhasil. Tapi tidak ada suara dari seberang sana. Harvey tidak terganggu sama sekali. Dia dengan ringan mengetuk layar 3 kali dan dengan sabar menunggu. Nada gembira namun gugup bisa terdengar dari sisi lain. CEO York. Apakah itu Anda? Sudah lama. Saya tidak percaya Anda masih mengingat saya bahkan sekarang. Ansel Torres. Anda bercanda. CEO York. Seru orang di seberang sana dengan hormat. Saya tidak akan melupakannya bahkan jika saya lupa nama saya sendiri. Vivian menunjukkan ekspresi kesal di wajahnya saat itu. Apakah Anda pikir Anda berada di kafe atau sesuatu? Ini bukan tempat atau waktu bagi Anda untuk bermain-main dan mengobrol. Aku memberimu 1 menit lagi. Anda akan menjawab pertanyaan saya setelah 1 menit. Pria di sisi lain telepon menyipit. Kebetulan. Apakah Anda di sini di Floodwell? CEO York. Ya. Saya di kantor polisi Floodwell. Aku butuh bantuanmu. Saya agak terikat sekarang. Jawab Harvey jujur. Kantor polisi Floodwell. Pria itu tampak sedikit marah. Apa yang terjadi? Petik 2. Mereka mengklaim bahwa saya membunuh seluruh keluarga Bowie. Jawab Harvey segera. Aku menuju ke sana sekarang. Tolong tunggu aku. Setelah menutup telepon, Vivian mengambil kembali teleponnya dan melirik nomor telepon itu dengan tatapan mengejek. Ansel, siapa itu? Saya yakin dia hebat. Kau meminta bantuannya, dan dia datang sekarang. Apa gunanya semua itu? Kamu pikir kamu bisa menakutiku dengan panggilan telepon itu? Apa lelucon? Jika ini bukan panggilan ke salah satu teman Anda yang tidak berguna, saya akan menelan seluruh telepon. Inspektur pria itu menunjukkan ekspresi main di wajahnya. Seorang pria yang bahkan tidak diakui oleh ibu mertuanya sendiri pasti tidak mengenal siapapun yang begitu mengesankan. Harvey dengan tenang tersenyum. Kalian semua pasti tahu tentang keluarga Torres kan? Namanya Ansel Torres. Jika saya ingat dengan benar, dia atasan Anda, kan? Ansel Torres. Direktur Torres. Vivian membeku sebelum dia dengan dingin tertawa. Setidaknya berusahalah untuk berpura-pura. Kamu pikir kami tidak tahu nomor teleponnya? Kamu pikir kamu bisa menelepon nomor acak dan mengklaim itu dia? Kami tidak bodoh. Apa gunanya berpura-pura saat ini?
Saya masih tidak mengerti mengapa Mandy memutuskan untuk menikahi Anda. Dia bahkan memintaku untuk membuatmu tetap aman. Apa sih bagusnya pertunjukan bajingan sepertimu? Bab 3217. Jujur itu penting. Nak, kata inspektur pria itu. Setidaknya lakukan beberapa pekerjaan rumah sebelum kamu mencoba membodohi orang seperti kami. Kamu bahkan tidak tahu nomor Direktur Torres. Tapi di sini kamu berpura-pura memanggilnya. Apakah kamu bahkan tahu siapa dia? Dia adalah legenda hidup dari kekuatan militer negara. Pengawal pribadi kepala instruktur saat dia masih di kamp pedang. Kepala instruktur sendiri yang melatihnya. Direktur Torres membunuh dewa perang dari negara kepulauan sendirian di medan perang Euro, Amerika. Karena prestasinya, dia menjadi direktur kantor polisi Floodwell di usia yang begitu muda. Dia adalah karakter asli di lingkaran sosial atas Floodwell. Apakah Anda pikir Anda tahu nomor telepon orang seperti itu? Kamu pikir kamu bisa menyuruhnya berkeliling? Kamu pikir kamu siapa? Kepala instruktur dirinya sendiri. Harvey menunjukkan senyum tipis setelah mendengar rentetan penghinaan. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku adalah dia? Cukup. Bisakah Anda tidak mencoba merusak reputasinya? Vivian menunjukkan ekspresi garang di wajahnya. Kepala instruktur adalah tulang punggung negara. Aku bisa menjebloskanmu ke penjara hanya karena kau mengejeknya. Aku akan mengatakannya dulu. Jika Anda adalah kepala instruktur, saya akan menjadi pelayan Anda yang rendah hati selama sisa hidup saya dan membawakan Anda teh setiap hari. Setelah mendengar kata-kata itu, Harvey tidak merasa canggung sama sekali. Dia hanya tersenyum dan menjawab, "Kamu memiliki temperamen yang sangat buruk. Saya tidak suka pelayan seperti ini. Lupakan saja. Anda benar. Benar delusi." Wajah Vivian langsung menggelap. Cukup omong kosong ini. Jika Anda tidak mau mengakui kejahatan Anda, saya akan punya banyak waktu luang dengan Anda setelah ini. Setelah 48 jam, kita akan diinterogasi lagi. Kita lihat saja apakah kita atau menantu yang masih hidup menyerah pertama. Vivian kemudian berdiri dengan marah dan mengemasi barang dari meja sebelum menunjukkan ekspresi main di wajahnya. Kami akan mendapatkan beberapa makanan sebelum kami datang untuk bermain denganmu lagi. Tunggu saja, atau Anda bisa menunggu Direktur Torres menyelamatkan Anda. Vivian kemudian memberi isyarat kepada inspektur laki untuk menyalakan AC dan menuangkan secangkir kopi berbau tengik kepada Harvey di hadapannya. Ini adalah cara mereka menghadapi tersangka yang keras kepala. Vivian percaya bahwa Harvey akan segera mengungkapkannya. Harvey dengan tenang tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia mulai tidur siang sambil bersandar di kursi. Masih mencoba berpura-pura saat ini. Bagaimanapun juga tidak ada yang menyelamatkanmu. Apakah kamu masih berpikir kamu garis bawah beberapa jagoan? Kamu akan menyerah ketika tidak ada harapan lagi untukmu. Saya yakin itu. Vivian tertawa dingin, membanting pintu hingga tertutup, dan kemudian pergi dengan pasangannya. Tepat ketika mereka datang ke pintu depan, Audi A6 bisa terlihat parkir di luar. Plat nomornya cukup indah. Ini jelas merupakan kantor polisi yang lebih tinggi. Vivian dan pasangannya gemetar saat melihat plat nomornya. Orang yang memiliki mobil itu tidak lain adalah komandan pertama di kantor polisi Floodwell. Segera, seorang pria tampan berusia 20-an berjalan keluar dari kursi belakang. Direktur termuda dalam sejarah kantor polisi Floodwell. Seorang pria yang setara dengan dewa perang, Ansel Torres, baru saja tiba. Bab 3218. Ekspresi Ansel Torres memburuk ketika dia melangkah maju. Jantung Vivian Hall dan pasangannya berdetak kencang sebelum mereka mendekati Ansel. Direktur Torres, apa yang membawamu ke sini? Vivian merasakan jantungnya berdebar kencang.
Tidak mungkin ini terjadi. Kan? Apakah Anda menangkap seorang pria bernama Harvey York? Seru Ansel dingin. Tanpa membuang waktu sedetik pun. Di mana dia? Aku harus menemuinya sekarang. Keringat dingin menetes di kepala Vivian dan pasangannya sementara mata mereka berkedut. Ini nyata. Semuanya nyata. Harvey baru saja menelepon Direktur Torres. Dia sampai di sini hanya dalam 10 menit. Tapi, mengapa Anda tidak menelepon saya saat Anda tiba di sini? CEO York. Jika saudara dari SWAT Camp tahu bahwa kamu dikurung di sini, mereka akan menghancurkan seluruh rumahku menjadi tanah. Ansel muncul di ruang interogasi 5 menit setelah membaca dokumen kasus. Dia dengan hormat berdiri di samping Harvey sambil menunjukkan senyum pahit. Dia bahkan tidak berani duduk. Setelah menyesap teh Ansel, Harvey tersenyum. Saya sudah pensiun selama 3 tahun penuh. Sekarang, tidak perlu mengungkit hal itu. Aku datang ke sini karena kecelakaan. Itu sebabnya saya tidak menelepon Anda lebih awal. Tentu saja. Saya tidak ingin mengganggu kedamaian Anda jika saya tidak punya pilihan lain. CEO York, seru Ansel dengan ekspresi gembira. Jika harus, kamu bisa memanggilku dengan namaku saja. Harvey menyela Ansel. Dia tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya pada saat ini. Ansel ragu sejenak. Saya senang Anda berada di sini, Sir York. Tapi, situasinya memang cukup merepotkan. Harvey membuka matanya dan menatap Ansel. Apakah menurutmu aku juga yang membunuh seluruh keluarga Bowie? Tentu saja tidak. Jawab Ansel sambil menggelengkan kepalanya. Saya tidak perlu bukti apapun untuk mengetahui bahwa orang seperti Jordan Bowie tidak punya hak bagi Anda untuk bertindak. Bagaimanapun juga dia tidak layak. Konon, kasus ini agak merepotkan. Saya membaca file sebelum saya masuk ke sini. Semuanya menunjuk ke arah Anda saat ini. Perairannya agak dalam sekarang. Harvey terkekeh. Saya tidak akan berada di sini jika bukan sekarang. Kan? Tidak perlu memanggilmu saat itu. Kalau tebakan saya benar, kemungkinan besar Joseph Bauer terlibat dalam masalah ini. Dia pasti memohon padaku secara pribadi pada saat ini. Bukan? Ansel berdiri membeku sejenak sebelum dia membuat telepon panggilan. Anda benar. Dia muncul dan membeli beberapa inspektur untuk memalsukan bukti palsu untuk Anda sehingga Anda tidak akan dikenakan biaya. Jika ini terjadi, Anda akan dibebaskan tanpa goresan. Tapi, meskipun hukum akan menganggapmu tidak bersalah, orang di sini tidak akan mengatakan hal yang sama. Anda akan berada dalam masalah besar jika itu terjadi. Floodwell sangat berbeda dibandingkan dengan tempat lain. Seluruh tempat adalah dunia bawah sendiri. Ada cara lain untuk berurusan dengan orang jika hukum tidak menyelesaikan pekerjaan. Bab 3219. Benar. Bahkan Joseph Bauer meyakinkan ibu mertua Anda untuk membela Anda. Lanjut Ansel Torres. Tapi istrimu menolak tawaran itu. Seperti yang diharapkan. Harvey York tersenyum dan mengangkat bahu setelah mendengar kata itu. Sepertinya Tuan Muda ke-13 benar ingin aku mati. Di satu sisi, dia bisa membuat kesan yang baik pada Mandy Zimmer. Membuatnya berpikir dia pria yang baik. Dan di sisi lain, dia ingin mencegah saya dihukum oleh hukum. Dengan begitu, dia akan bisa memobilisasi orang dari dunia bawah untuk membalaskan dendam Jordan Bowie. Selain itu, bahkan jika dia tidak melakukan itu, dia dapat menggunakan bukti palsu sebagai alat menawar untuk memerintahku. Jika saya tidak mendengarkan perintahnya, dia akan mengekspos semuanya ke publik dan memaksa saya ke sudut. Keluarga Bauer memiliki kendali atas media. Pada saat yang sama, mereka mendapat dukungan dari sebagian besar dunia bawah Floodwell. Bahkan Geng 6 memiliki hubungan yang dalam dengan mereka.
apalagi Longmen dan Istana Emas. Ansel menunjukkan ekspresi dingin. Jika Joseph berhasil, dia akan diuntungkan. Entah dia bisa membuatmu tunduk, atau dia bisa saja membunuhmu sekali dan untuk selamanya. Bajingan licik. Tidak heran dia masih bisa bangkit di dalam keluarga Bauer ketika Tuan Muda tertua dan Tuan Muda ketujuh masih bertarung memperebutkan tahta. Pria ini terlihat lembut dan sopan. Bakat utama generasi muda. Saya tidak akan pernah berharap dia akan melakukan sesuatu yang keji di belakang punggung semua orang. Ansel menarik napas dalam. Sebagai seorang pria dari lingkaran sosial atas Floodwell, dia sering berhubungan dengan Joseph. Memikirkan kembali, Ansel merasakan ketakutan yang membayangi di dalam hatinya. Dia memperingatkan dirinya sendiri untuk sangat waspada pada saat dia melihat Joseph lagi. Jika tidak, dia mungkin akan bermain di tangannya tanpa mengetahuinya. Benar, gestur Joseph yang baik bahkan dia tidak mau menerimaku sedikit. Tapi itu akan sangat menghancurkanku. Harvey tampak acuh tak acuh. Dan jika tidak, dia akan dapat menggunakan ini sebagai pengungkit, saya. Dia orang yang cukup ambisius. Ansel mengerutkan kening. Jadi, maksudmu, Harvey tersenyum. Aku tidak membawamu ke sini agar kau bisa menyelamatkanku. Saya ingin Anda menegakkan hukum secara tidak memihak. Jangan biarkan siapapun menghancurkan bukti. Garis bawah juga. Pastikan tidak ada kesaksian yang diubah. Lakukan semuanya sesuai buku. Jangan melakukan sesuatu yang berbeda karena identitas saya. Semua orang sama di mata hukum. Jangan melibatkan orang baik dalam hal ini. Jangan biarkan yang buruk lolos juga. Harvey menyipitkan mata. Lagi pula Mandy cukup mengesankan. Bahkan sekarang, dia tahu lebih baik mempercayai hukum. Aku akan berada dalam masalah besar jika dia juga tertipu. Jangan khawatir, Tuan York. Saya pribadi yang akan menangani kasus ini. Tidak ada yang akan mendapatkan kesempatan untuk mengacaukan apapun. Ansel menarik napas dalam. Konon, ini adalah situasi yang mengerikan bagimu saat ini. Dilihat dari bukti yang ada, akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari situasi tanpa cedera. Ansel tahu bahwa identitas Harvey sendiri akan mampu mengalahkan segalanya dan bahkan mengeluarkannya dari penjara. Tapi, nama Harvey akan selamanya ternoda jika mereka menggunakan taktik yang begitu kuat. Bab 3220. Dengan pengertian Ansel Torres, dia tahu bahwa Harvey York tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Sulit untuk menemukan bukti yang akan membantu saya sekarang, kata Harvey dengan tenang. Tapi kita harus bisa menemukan celah dalam rekaman itu. Rekaman itu, Ansel menyipit. Harvey mengangguk. Tidak banyak orang yang tahu Art of Disguise di sini kan? Ansel merenungkan situasi. Para biksu iblis dari India. Sepanjang sejarah, Floodwell telah menjalin hubungan baik dengan India. Garis bawah para biksu iblis akan mewariskan dharma mereka kepada orang Floodwell berkali-kali. Dan yoga mereka akan mampu mengubah penampilan seseorang sepenuhnya. Ini adalah celah. Aku akan menanganinya. Tepat saat Ansel hendak meninggalkan ruangan. Bam! Ruang interogasi tiba ditendang terbuka. Sekitar 8 orang mengerumuni seorang pria berjas. Aura kakak kelas bisa dirasakan memancar dari pria itu. Dia paling banyak berusia 30-an. Tetapi aura pada dirinya terasa sangat menonjol. Jelas, dia adalah seorang pria dengan masa depan cerah di depannya. Vivian Hall dan yang lainnya juga berdiri di belakangnya. Harvey dengan santai melihat ke atas dan melihat bahwa pria itu tampak sangat mirip dengan Ansel tetapi dengan temperamen yang lebih tenang. Seluruh ruangan tampak sedikit lebih dingin karena kedatangannya. Inspektur di belakangnya gemetar ketakutan saat mereka menutup mulut mereka. Ansel membeku sedikit sebelum dia berseru, "Puh, kenapa kamu di sini?" Kemudian,
Dia melihat kembali ke Harvey dan menjelaskan situasinya. Ini saudaraku, Tuan York. Dia adalah orang kedua dalam Komando Floodwell, Nelson Torres. Harvey menyipitkan mata ketika dia ingin tahu mengukur Nelson. Nelson benar mengabaikan Harvey ketika dia menunjukkan tatapan dingin kepada Ansel. Bagaimana mungkin aku tidak datang saat kau di sini menyalahgunakan kekuasaanmu? Anda sendiri bertugas di bawah kepala instruktur. Anda adalah direktur kantor polisi Floodwell. Ada hal yang harus dan tidak boleh Anda lakukan. Kamu, dari semua orang, harus mengerti itu. Kau akan mempermalukan seluruh keluarga dan aku jika kau terus bertingkah seperti ini. Nelson. Sebenarnya Sir York, jawab Ansel secara naluriah. Diam, aku tidak mau mendengarnya, teriak Nelson dengan geram. Dia menyilangkan tangannya ketika dia berjalan menuju Harvey dengan tatapan mengerikan. Kau Harvey, kan? Aku memeriksa identitasmu sebelum aku datang ke sini. Anda adalah menantu yang hidup menumpang dari keluarga Jin Mordu. Tapi, kamu harus melakukan segalanya sesuai dengan buku sekarang karena kamu melakukan kejahatan keji di sini. Aku tidak peduli bagaimana kamu bertemu dengan saudaraku. Tetapi kamu lebih baik atasi sendiri kekacauan ini. Keluarga Torres tidak akan melakukan apapun untuk merusak nama kami. Jangan mencoba menyeret saudaraku ke dalam ini. Kamu hanya akan semakin menyakiti dirimu sendiri. Seorang menantu yang masih hidup mencoba menyeret saudara laki Nelson sendiri ke bawah dalam kejahatan yang begitu keji. Tentunya dia tidak akan terkesan dengan orang yang begitu mengerikan. Dia tidak akan pernah membiarkan pengaruh mengerikan seperti itu bahkan merumput keluarga. Itu sebabnya dia langsung datang ke kantor polisi begitu mendapat kabar. Tuan Torres, kan, Anda salah besar. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.